Oke, salam tes. Ada yang sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa lah, boleh lah. Ya, salam semua, sehat-sehat selalu. Apa kabar semua Bapak Ibu jemaat Tuhan di GBI Double C? Minggu yang keempat, tidak terasa. Tar lagi kita we wish you Merry Christmas. Bukan we wish you marry me. Oke, hari ini adalah hari di mana kita masih memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita tadi lihat anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, performance mereka dengan luar biasa. Saya percaya bahwa mereka 2-3 tahun lagi sudah jadi gadis-gadis. Sasa, Edelin, sudah nggak berasa. Dulu masih bocah-bocah kecil-kecil, oe-oe sudah begitu ya. Oke, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ada PPT-nya bisa atau bagaimana? Ini ada sedikit gangguan di dalam multimedia karena terima kasih kepada Kristi, mana nih Kristi sama Hendra, laptopnya sudah di format. Minta izin dulu, itu laptop di format dulu. Oke. Saya masih bahas satu kebenaran firman Tuhan karena ini adalah masih di bulan Agustus, bulan di mana Indonesia merayakan kemerdekaan 80 tahun. Minggu lalu Pak Agus sudah menguraikan itu kepada kita bagaimana Indonesia sudah merdeka tapi masih ada bentuk-bentuk yang masih menjajah kita. Saya percaya bahwa jemaat di GBI Double C tidak perlu lagi ada yang menjajah kita. Amin. Kecuali istri kita masih menjajah pria-pria. Ada pria-pria yang terjajah? Kenapa nih kok? Tes ulang lagi. Naikin lagi kok. Naikin lagi. Lagi Rick, lagi. Ya, kenapa? Karena setiap pria dia bilang begini. Bilang sama istri, saya tidak takut sama istri. Ya, waktu istrinya nggak ada. Ya kan? Dia ngomong begitu waktu dia sendiri dengan teman-temannya. Tapi begitu ada istrinya, dia balik dengan hormat. Itu adalah kaum yang paling hebat di muka bumi. Karena di dalam rumus daripada istri, istri tidak pernah salah. Cuma ada dua hukum di dalam kehidupan istri. Hukum yang pertama adalah istri tidak pernah salah. Kalau sampai istri salah, kasih tahu lagi, kembali lagi kepada hukum yang pertama. Istri tidak pernah salah. Hidup istri, merdeka istri. Suami terjajah. Baku sedu, bacanda kita ya. Enggak, itu adalah bentuk-bentuk yang kadang-kala juga kita merasa bahwa saya masih dijajah. Saya belum bebas dengan sempurna. Ya kan? Kita selama kita ada dalam tubuh ini, kita belum merdeka sepenuhnya. Amin. Kenapa? Karena ada keterbatasan. Kita masih terbatas. Kita tidak bisa dengan bebas ke sini saja. Kita masih terbatas. Kalau nggak ada angkot, kita tidak mungkin bisa sampai sini. Kalau nggak ada tumpangan, kita tidak mungkin ada di sini. Masih terbatas. Tapi hari ini kita belajar sebuah tema dipanggil untuk merdeka. Amin. Dipanggil untuk merdeka. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk merdeka. Amin. Merdeka. Ini nanti Ibu Mega dengar ini kan. Ibu Megawati. Merdeka. 3 kali masuk merdeka. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih dan dipanggil untuk merdeka. Setiap kita pasti punya panggilan masing-masing. Ya kan? Yang di rumah panggil hani-hani. Nah, itu panggilan sayang. Ya kan? Panggilan sayang kan gitu kan.
atau Han-Han gitu kan, Hani gitu maksudnya, atau panggilan masing-masing, bot-bot artinya botak gitu kan, atau panggilan masing-masing, dut-dut artinya gendut-gendut. Nah, saya di rumah istri saya satu saat saudara, dia bilang, ini kan ceritanya di kantornya dia, tiba-tiba ada telepon ini kurang ajar istri ini saudara, tulis once. Jadi teman kantor, bu once telepon ibu. Tahu once kan, tahu kan? Jadi dia julukin saya ini once saudara. Saya juga nggak tahu dari mana dia julukin saya. Jadi tiba-tiba gue telepon teman yang tiba dia, bu ada once telepon. Jadi pikirnya artis kan, telepon dia. Enggak, itu suami saya. Kan nggak tahu ya bapak ibu semua di sini kan. Gak ada yang tahu kan simpan nama suaminya, panggilannya apa kan kita nggak tahu. Ya kan? Satu saat di Kupang sana, di Kupang. Jadi dia mau bikin kopi. Dia mau bikin kopi. Tapi waktu dia taruh kopi, di situ ada biasa di situ ada tulis gula, garam sama micin, apalagi ditulis kan. Nah, dia taruh gulanya ditulis sama dia gulanya ditulis garam. Jadi si suami pikir, saya ngambil yang gula. Ternyata dia begitu ngambil gula itu garam. Pas dia minum, kok rasa asin? Dia protes sama istrinya. Sayang, kenapa itu di situ tulisnya gula, kok kenapa ini garam? Sama seperti kaulah. Kenapa di handphone kamu di situ tulisnya siapa? Tapi kok misalnya tulisnya bejo, kenapa kau tulis sayang? Nah, jadi saling sindir-sindiran. Nah, saya nggak tahu di bapak ibu juga ini. Kalau saya tulisnya mama, kadang Rianita Purwasendika. Semua orang pasti punya panggilan masing-masing. Amin ya. Ya, panggilan kita masing-masing di rumah terserahlah. Itu kan panggilan sayang, panggilan kita sebagai orang yang dekat dengan kita dan lain sebagainya. Dan Tuhan pun memanggil kita, saudara. Dan memanggil kita bilang, datang kepada dia dan bilang, panggil untuk merdeka. Kita dipanggil bukan untuk dijajah, tapi kita dipanggil untuk merdeka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah dibahas tentang ada begitu banyak penjajahan-penjajahan yang masih terjadi di negara kita Indonesia. Kita masih dijajah dengan namanya buta kanok. Tahu buta kanok? Kalau di timur bilang begitu, buta kanok. Saya juga bingung, kanok itu apa ya? Saya lagi cari tahu itu buta kanok, artinya buta huruf. Orang timur punya bahasa ini buta kanok. Saya sampai sekarang itu buta huruf itu ternyata itu buta huruf, saya cari tahu, buta huruf. Nah, di sini kira-kira ada yang buta huruf? Hah? Gak ada yang buta huruf ya? Semua buta menjadi pintar. Semua bukan buta huruf, semua pintar. Karena gara-garanya katanya semua pintar. Orang Indonesia pintar, tidak butuh pendidikan. Orang Indonesia pintar karena makan bergizi gak gratis. Jadi bukan karena kuliahnya, bukan karena program itu, bukan karena makanan gratis dari pemerintah Indonesia. Jadi pintar. Merdeka Pak Prabowo. Omon-omon kita ya. Akhirnya semua dipajakin. Hari ini saudara, saya rasa kita semua ini terjajah ini. Saya rasa kita belum merdeka ini. Kenapa? Karena mau dibuat peraturan. Setiap lagu-lagu yang ada nyanyi di gereja mau dipajakin. Nanti RMK apa data muncul di situ. Pak Pendeta tadi sudah nyanyi itu lagu ya. Apa tadi lagu anak sekolah minggu itu? Matius, Markus, itu ada yang ngarangnya Pak. Bapak mesti bayar. Matang gak kita? Gereja lalu nanti gereja juga dia buat peraturan lagi, setiap orang yang mengadakan pesta-pesta di perkawinan
harus dipajakin. Protes mereka kan, semua sekarang mau dipajakin sekarang. Cuma satu yang gak bisa dipajakin, kentut tidak bisa dipajakin. Mau pajak Pak. Ya kan? Nggak bisa saudara, semua udah mulai dipajakin. Kenapa? Karena bingung ini. Kemarin Menteri Keuangan bilang gini, ada defisit. Jadi negara kita ada defisit, jadi bingung mau bagaimana cara mendapatkannya. Kemarin sebelum Pak Jokowi sudah ambil itu amnesti pajak. Semua sudah diambil, yang konglomerat sudah diambil. Sekarang konglomerat sudah kasih semua. Sekarang kita tinggal rakyat jelata ini. Mau makan nih, ingat Bapak Ibu mau makan nih. Mau masuk ini mulut, gue jangan-jangan gue dipajakin juga ini. Karena semua sudah dipajakin. Masih ada bentuk yang menjajah kita, berarti kita belum merdeka. Itu adalah penjajahan dari dunia ini. Tapi Yesus datang dan dia memberikan kemerdekaan yang sempurna. Kita baca di buka ke Alkitab aja. Mungkin Bapak Ibu pagi ini belum baca Alkitab, kita baca Alkitab dulu. Biar satu perkop kita baca. Saya butuh waktu 5 menit ya. Oke, kita buka dulu ke Alkitab, pakai Alkitab aja. Galatia pasal kelima, ayat yang ke-1 dan seterusnya. Supaya kita baca sama-sama dulu. Pagi ini kan kita belum baca Alkitab kan? Nah, kalau saya baca Alkitabnya malam. Nah, ini pagi ini kita belum. Sama-sama kita baca dulu. Galatia pasal kelima, satu pasal itu ya, kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berikutnya, next, berikutnya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Berikutnya, next, ayat yang ketiga. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Berikut, next. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Berikut, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Berikutnya, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sampai di situ dulu. Dan kita lanjut ke ayat yang 13, masuk ke PPT saya. Ayat yang ke-13 adalah ayat penekanan saya di sini adalah begini saudara. Berikut. Nah, di Galatia pasal yang berikut, mundur di halaman pertama. Ya ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada bentuk penjajahan yang ada di jemaat yang di Galatia, yaitu mereka diajak untuk kembali lagi hidup seperti hukum Taurat. Hidup untuk melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Mereka harus menyunatkan diri. Sedangkan Paulus bilang gini, mau hidup lu kita sunat atau kita tidak bersunat, selama kita ada di dalam Yesus, maka bukan yang menyelamatkan itu bukan karena sunatnya, tapi karena iman kita kepada Yesus. Jadi sunat tidak berguna lagi. Kalau kamu masih melakukan itu, Yesus tidak berguna lagi bagi kamu. Maka kan dia keras sekali menugaskan itu kepada jemaat yang ada di Galatia. Berapa bulan yang lalu saya udah pernah uraikan itu kepada Bapak Ibu. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang pertama, mereka ini gampang disesatkan. Yang kedua, jemaat Galatia adalah, Alkitab bilang begini, di Galatia juga bilang, jemaat yang bodoh. Ya kan, jemaat yang bodoh sampai mereka itu bisa meninggalkan Tuhan, mereka bisa melupakan Tuhan, mereka bisa meninggalkan Injil, percaya kepada Injil yang lain. Dan kalau kita baca di Galatia pasal yang kelima, Paulus menekankan berulang-ulang tentang namanya hidup yang penuh dengan merdeka. Berulang-ulang, merdeka kamu. Kenapa? Karena mereka masih terikat dengan aturan-aturan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru.
Nah, kita ada di perjanjian baru. Perjanjian lama mereka masih mau supaya hidup seperti zaman dulu lagi. Persembahkan korban pakai kambing. Apalagi anak dibawa supaya lahir dibawa supaya dipersembahkan kepada hal-hal yang dulu lagi, mau kembali lagi ke Taurat lagi. Nah, tapi Paulus bilang begini, tidak seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di Galatia pasal yang kelima ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Coba berikut, next. Nah, kata panggil inilah yang menjadi penekanan saya. Di sini saudara adalah kata dipanggil dalam Galatia pasal 5. Menurut bahasa Yunani adalah koine yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah panggilan ilahi. Yang kedua adalah telah dipanggil. Dan yang ketiga ada panggilan yang mengarah kepada kemerdekaan. Panggilan ilahi adalah suatu tindakan ilahi yang menetapkan orang percaya untuk menerima kemerdekaan sebagai bagian dari identitas rohani. Jadi hari ini kalau kita mengaku bahwa saya percaya kepada Yesus, itu adalah panggilan ilahi bahwa kita punya identitas terdaftar sebagai orang Kristen berwarga kerajaan surga. Sekalipun kita ada di dunia ini, warga kerajaan kita adalah WNI. Tapi sebenarnya kita punya 2 kewarganegaraan, WNS. Kita bukan warga kerajaan dunia ini saja, tapi kita punya WNS. Kalau di Bali kan banyak WNA. Kalau kita di GBI double C banyak WNS. Amin. Warga negara surga. Amin. Amin ya. Ya. Amin. Oke, yang kedua adalah telah dipanggil, menekankan tindakan Allah yang telah selesai dilakukan untuk umatnya. Yesus ketika memilih kita, menebus kita, sudah selesai. Dan itu adalah panggilan yang ilahi. Di atas kayu salib Tuhan bilang gini, sudah selesai. Sudah selesai apa? Dosanya sudah selesai. Sudah selesai apa? Masa lalunya sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah selesai manusia lamanya sudah selesai. Dan dia memiliki manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah dikatakan panggilan mengarah kepada satu kemerdekaan. Mereka dulu dikungkung sedemikian rupa. Mereka tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Waktu zamannya Yesus, mereka kalau zamannya Yesus sebut nama Tuhan, YHWH. Mereka hanya balik bilang gini, Adonai. Tidak dengan bebas. Mereka tidak bisa sebut nama Tuhan seperti kita di Indonesia. Terantuk sedikit, darah Yesus. Ya kan? Tak salah sedikit, darah Yesus. Kalau zamannya dulu itu orang imam-imam udah lihat itu. Orang imam-imam udah lihat itu orang bilang sebut nama Tuhan sembarangan. Paling pertama yang ditangkap pada orang Pantai Kosta. Kenapa? Orang Pantai Kosta sedikit-sedikit, darah Yesus. Ya kan? Dia kaget sedikit, darah Yesus, no. Nah, itu sudah. Dia, imam tangkap dia sudah menghujat nama Tuhan. Dia di kamar mandi, kecoa lewat, darah Yesus. Tangkap dia, hukum dia sudah menghina nama Yesus. Nah kita bayangin gak gitu, ada orang yang dibikin khusus panitia untuk menangkap orang menghina nama Tuhan. Panitianya kurang lebih seperti Daniel ya. Kita foto Daniel, kita videoin dia, kita viralkan dia. Amin. Ya kayak gitu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Panggilan. Jadi tidak bebas. Maka kan Paulus bilang begini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berkata ya Aba, ya Bapa. Itu bahasa Aram. Ya Aba, ya Bapa itu bahasa Aram. Kalau di Jakarta itu bahasa gaulnya. Kita bisa bilang begini. Tuhan ini gua. Lu di mana Tuhan? Bisa ngomong gitu saudara. Kalau zaman dulu kita ngomong begitu, ditangkap saudara, dihakimi. Yesus seperti itu. Yesus waktu datang, mereka menganggap dia menghujat karena dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menghargai dan lain sebagainya. Itu adalah budaya sedemikian rupa. Amin. Kita juga sama, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus merdeka.
Tuhan datang memberikan kita kemerdekaan. Kita hari ini dengan bebas berseru ya Aba ya Bapa. Amin. Tuhan ini oe. Tuhan tahu. Saya pernah kan ada orang gitu. Ini oe Tuhan. Dia cuma tahu cuma gitu doang. Ini oe. Amin. Oke. Kalau di kita di timur sana bukan sama ya Aba ya Bapa. Tete manis. Bukan teh manis. Tete manis. Kita bilang Tuhan itu tete manis. Sudah menghina itu. Karena namanya bukan tete manis. Oke, berikutnya adalah kenapa ada tiga alasan dipanggil untuk merdeka. Ini karena kita sampai di berapa jam ini supaya cepat. Yang pertama adalah kemerdekaan bukan untuk membebaskan egois, melainkan untuk melayani dengan penuh kasih. Jadi bukan berarti saya sudah merdeka, berarti saya merdeka dari apa? Ego saya. Amin. Merdeka dari ego kita. Kenapa? Setiap manusia punya egonya luar biasa. Ribut suami istri, ribut kita antara anak dan karena apa? Egonya yang tidak pernah diturunkan. Gengsinya tidak pernah diturunkan. Satu dan lain pertahankan egonya masing-masing. Ya kan? Tidak bisa selesai kalau kita masih semua pertahankan ego kita masing-masing. Ya. Istri saya punya ego, saya juga punya ego Emi. Kemerdekaan diberikan Tuhan dibebaskan dari belenggu dosa sehingga kita bebas hidup dan bertindak dalam kasih kepada sesama bukan untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Jadi ini manusia ini gitu saudara, kita ini punya maunya itu kita diturutin. Maka kan anak kecil coba perhatiin, dia kalau nggak dikasih permen dia maunya apa, tapi kalau kita nggak kasih dia pasti rengek terus. Itulah kita. Tuhan datang memerdekakan kita dari itu. Kalau kita baca di Galatia pasal ke-5, dia datang untuk memberikan kita satu pengalaman yang baru berjalan dengan sama dia dengan melepaskan segala bentuk ego, kepentingan diri kita, kehendak kita yang harus disalibkan, daging kita yang harus disalibkan, pikiran kita yang harus disalibkan yang dulu harus disalibkan. Banyak hal yang mungkin membuat kita satu yang lain terbentur, berantem, ribut karena egonya. Yang kedua, berikut Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Dosalah yang membuat kita menjadi ribut. Setanlah yang membuat kita menjadi ribut. Biar kita salah-salahin dia terus. Setan ini ngana. Itu gara-gara setan. Biar aja kita sebut dia setan. Sekalipun mungkin yang salah suaminya atau istrinya, tapi selalu kita bilang setan ini gara-gara ini setan. Coba ini setan tidak menggoda si Hawa, kita tidak kayak gini kan. Ada satu orang bilang begini, mari saya lihat. Dibilang sayang, Adam jatuh dalam dosa karena gara-gara Adam dengar suara istrinya. Pernah baca ayat itu kan? Pernah enggak? Adam itu jatuh ke dalam dosa karena dengar suara istrinya. Tadi kan saya puji-puji istri, sekarang saya ngomongin istri nih, semua ibu-ibu liatin saya nih. Awas lu pakai. Adam jatuh dalam dosa karena Adam mendengarkan suara istrinya. Karena engkau telah mendengar suara istrimu, maka terkutuklah engkau akan menjadi susah payah mencari rezekimu. Coba waktu itu si Adam bilang begini, sayang itu kan gak boleh, Tuhan sudah bilang jangan dimakan, gak boleh. Maka kan saya bilang, makhluk terkuat itu di dunia itu makan lu. Jangan sayang, kan firman Tuhan bilang, gak bisa, saya sudah makan. Kira-kira dibuat dramanya kan, saya sudah makan ini. Masa saya sendiri doang lu gak sayang sama saya sendiri doang yang jatuh, lu gak ikut. Makan juga. Satu saat saudara, suami pamit sama istri
pergi kerja. Tapi habis itu suaminya bilang sama istri, sayang, saya habis kerja, saya mau main futsal sama teman-teman. Jadi nanti sekitar jam 10 baru saya balik. Saudara tahu nggak? Jam 10 lewat 1 istrinya telepon. Kan dia janji jam 10 lewat kan. Jam 10 balik. Tapi sudah lewat 1 menit belum balik. Istrinya telepon saudara. Satu kata simpel aja saudara. Istrinya telepon. Video call. Istrinya cuma simpel. Balik. Tutup teleponnya. Lakinya langsung balik. Satu kata simpel, balik dia. Amin. Itu bentuk suami yang sayang sama istri. Amin. Bukan takut sama. Ada yang sini suami-suami takut sama istri? Sama kita. Dia kalau sudah berfirman, pokoknya lu nurut sudah. Mau dunia ini aman atau tidak aman lu dengar saja. Iya kan? Pokoknya kita itu, laki-laki itu coba lihat dia punya muka. Kalau udah banyak garis-garisnya di sini nih, nah. Nanti tanya sama dia, amankah di rumah? Jangan-jangan di rumah banyak tekanan-tekanan. Karena kita mau ngomong sama siapa coba? Kalau dia kan punya masalah, dia ngomong sama lakinya kan? Dia ngomong, sayang aku tadi gini-gini, dengar aja kita. Begitu lakinya mau curhat, diam ngana. Kita mau ngomong ngana. Diam jo ngana. Jangan bicara banyak ngana. Lah, kita mau ngomong kemana? Giliran kita ngomong sama sekretaris, selingkuhkah kamu? Mati kita. Ya kan? Lah kan kita di rumah nggak dikasih kesempatan buat kita curhat. Akhirnya kan kita scroll TikTok. Jadi, nganal balik-balik pak itu. Kita scroll TikTok, kita like. Kan cuma ada pilihannya cuma hati sama itu doang kan? Hati kan? Kan udah urusan itu barang kan? Oh lu love ya? Waduh, salah lagi kita. Ya kan? Nah, maka kan banyakkan pria itu tekanan batin. Halo bapak-bapak. Halo anak-anak muda. Telepon Pak Kem, kita bahas curhat. Biar kita saling dukung satu dengan lain. Kita mendoakan, sabar-sabar saja. Amin. Banyak sabar kita. Amin ya. Karena Pak Kem pun banyak sabar. Yang kedua adalah merdeka dari kemerdekaan sebagai karya Roh Kudus yang mengubah hidup. Alasan kenapa kita baik, karena kemerdekaan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sendiri tidak punya kemampuan untuk bisa melawan tekanan dari daging ini, melawan godaan dari daging ini. Paulus sendiri, rasul besar, pun mengakui itu. Apa yang aku kehendaki, aku mau dalam hidupku ini, aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat sesuatu yang baik, tapi justru yang jahat yang sering aku buat. Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa berbuat baik. Hari ini kalau kita bisa berbuat baik, tanam baik-baik, itu bukan datang dari diri kita, tapi itu pekerjaan dari Roh Kudus. Hari ini kita bisa mengampuni orang, mengampuni sesama kita, berbuat baik, minta maaf kepada sesama kita. Itu bukan datang dari diri kita, tapi itu pekerjaan dari Roh Kudus. Gak gampang saudara. Gak gampang. Misalnya gini saudara, kita berbuat salah. Kita tidak berbuat salah, tapi kita dituduh berbuat salah. Lalu kita minta maaf. Itu gak gampang. Tapi kalau kita berani minta maaf, itu pekerjaan dari Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa minta maaf kepada pasangan kita, kepada orang lain. Daripada kita ribut, ngotot-ngototan, lebih baik kita minta maaf. Itu pekerjaan. Merdeka sejati datang melalui pekerjaan Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah roh, sehingga hidup kita berganti arah dari ego kita kepada pelayanan kasih,
Galatia pasal ke-5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita. Kata-kata kita penuh dengan kata-kata yang memberkati, membangun. Ya kan? Kata-kata yang penuh dengan kekuatan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan satu yang sabar terhadap pasangan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Merdeka dari itu, saudaraku. Bayangkan terdiri dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, sabar, saudara. Orang begitu baik, orang begitu ditekan, orang begitu difitnah, orang begitu ditekan sedemikian rupa, namun dia tetap sabar. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Itu sudah merdeka kita. Sabar terhadap pengkhianat, sabar terhadap apalagi cacian, makian. Ada suami istri, saudara. Ada suami istri. Pak, saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Saya tiap hari saya dicubitin. Jadi tiap hari perutnya sebelah sini dicubitin, saudara. Pak, satu kali Pak, waktu pertama, tahun-tahun pertama, waktu dicubit kan saya senang Pak. Kan kayak kita sayang-sayang. Sudah 5 tahun tuh nggak pernah habis Pak. Saya dicubit di sini terus Pak. Pokoknya tiap kali dia naik ke mobil, perut saya dicubit. Dia turun, mau pergi ke mana, habis itu perut saya dicubit. Waktu tahun pertama kan pikirkan kita sayang-sayang kan. Ih, perhatian loh dia sama perut saya, kata mungkin ya. Dicubit. Kok ini sudah 5 tahun gak pernah habis dicubit terus ini perut. Satu saat saya balas cubit Pak. Saya balas cubit ribut besar Pak. Ribut besar Pak. Ribut besarnya sampai kemana Pak? Sampai ke pengadilan Pak. Saya jadi bingung Pak. Apa salah saya? Pokoknya saya gak mau tahu. Kenapa kamu tadi lukain saya? Kenapa kamu tadi cubit saya punya perut? Lah kan saya balas juga kan Pak. Kan iseng juga maksudnya. Kan kok ini anak cubit perut kan. Tahu-taunya saudara. Dia dulunya suka cubit perut papanya, jadi begitu dia punya suami, dia juga gitu, masih kebiasaan kayak gitu. Tapi suaminya nggak kasih tahu kalau gue dulu kayak gitu, akhirnya cubit. Nah kalau kita suami kan nggak tahu kan, kita nggak sabar kan. Nah kita nggak sabar, tapi waktu kita sabar sampai 5 tahun lewat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka pernikahan itu saudara, pernikahan itu coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita tahun pertama sampai tahun kelima kita bisa lewat, selanjutnya aman itu rumah tangga. Saat tahun pertama sampai 5 tahun pertama itu masa pencobaan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bergumul, banyak-banyak sabar. Kalau bukan Roh Kudus, berat. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir adalah saudaraku yang saya kasihi, 3 alasan kenapa kemerdekaan memanggil kita untuk membangun komunitas dalam kasih dan kebenaran. Kita dipanggil bukan hanya supaya kita hidupnya diubahkan dari yang tadi yang pemarah sekarang tidak pemarah lagi, tapi Tuhan pun mau kita punya komunitas. Amin. Kita punya ruang lingkup yang mendukung kita benar-benar merdeka. Lingkungan kita pun mendukung kita, mendukung karakter kita, mendukung sifat kita. Kalau kita sering kali bergaul dengan orang yang sukanya maki-makian, maka nanti lama-lama kita juga ikut maki. Kita bergaul dengan orang yang tidak sabar, lama-lama kita pun ikut tidak sabar. Kita bergaul dengan orang yang pemarah-pemarah terus, lama-lama kita juga ikut marah. Maka kita diajarin untuk harus ada satu lingkungan yang baik. Lingkungan kita di dalam Tuhan adalah salah satunya adalah di mana saudara? Di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Misalnya hari ini ribut suami istri. Tapi kebetulan ini adalah hari Minggu. Barenti Jo, kita mau ke gereja. Jangan jadi setan. Ya kan? Saya mau ke gereja, pokoknya lu berhenti. Hari ini hari Tuhan, kita mau ke gereja. Itu bisa mencegah kita. Amin.
Kita punya komunitas. Saling apa Pak? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita supaya yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling apalagi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Punya komunitas. Kalau mungkin dulu kita punya komunitasnya adalah komunitas yang mabuk, rokok. Ada yang sini masih merokok? Pak, jujur Pak, kita merokok itu orang bilang berdosa. Iya, berdosa. Karena kita merusak tubuh kita. Ya, tapi untuk berhenti merokok gak gampang. Gak gampang. Tapi saya kasih tips untuk merokok gampang membalikkan telapak tangan. Saya mau kasih tips, kalau kita merokok, berhenti merokok, segampang kita membalikkan telapak tangan. Yang merokok tahu ya, ini kalau kita merokok begini dong, ya kan? Segampang membalikkan telapak tangan. Gini kan kita merokok begini kan? Nah kalau kita balik, kalau untuk berhenti merokok itu tipsnya saudara, segampang membalik telapak tangan. Kan kita rokok begini, ya kan? Begitu kita bilang segampang, pakai bilang segampang membalikkan telapak tangan. Saya coba membalikkan, kan apinya di sebelah sini kan? Saya balikkan. Jadi minggu depan saya datang kalau saya lihat bibir-bibirnya sudah. Oh, saya mempraktekkan ilmunya pakai segampang membalik telapak tangan. Ya kan? Jadi kalau merokok nih, kalau merokok begini kan, kalau balik tangan gini, jadi bibirnya banyak. Kalau kita sering kayak gitu, kita merokok juga. Saya pernah ada di lingkungan seperti itu. Saya orang tua tidak mendidik saya merokok. Kalau merokok, ini Bapak Ibu tahu ini dahi saya ini ada luka ini. Itu kakak perempuan saya kejar saya gara-gara iseng saudara. Itu rambut jagung tahu ya. Kita kan dulu nggak kenal. Kita gulung-gulung kita isap. Kakak perempuan, lu merokok, saya mau lapor papa, kejar-kejaran satu injak ini kain saya jatuh tancap ini. Nah sejak itu saya jadi takut merokok. Tapi saya pernah kerja jadi sales rokok. Star Mill, Marlboro, Gudang Garam, Bentul, Cakra. Itu saya hafal itu. Saya jadi sales rokok. Dan dia tanya teman saya, gue bilang ini Star Mill bagus tuh, enak, bagus. Lalu teman saya nanya, emang lu pernah coba? Enggak, teman gue yang coba. Teman gue yang coba, kan dia ngomong kan, baru gue ngomong ke lu, kan bisa marketing kan. Tapi saya nggak pernah merokok. Ya, tapi kalau kita merokok pun tipsnya adalah berhenti adalah segampang membalik telapak tangan. Pulang dari tempat ini renungkan itu. Segampang balik telapak. Pak Jonathan coba dipraktikkan Pak ya. Doain Pak, kita doa. Oke, saya pernah mendoakan satu orang. Nanti mungkin kalau saya pernah bawa dia ke sini, dia perokok berat. Mungkin saya sebut namanya, ini istri juga tahu. Perokok berat. Tapi saya pernah mendoakan dia dan kami berdoa bersama dan doakan dia untuk berhenti merokok. Dan dia bilang saya berhenti rokok karena doa. Itu dia sudah coba berbagai cara. Mau makan pagoda, patiles, apa. Dia sudah makan semua itu barang untuk berhenti merokok. Tapi dia tidak merokok. Saya kemarin baru dapat satu tips lagi dari Pak Jody. Pak Jody bilang kalau untuk berhenti merokok, pokoknya kamu di otaknya itu hitung 60 detik. Itu kamu hitung 1, 2. Tiap kali 60 detik itu pasti keinginan untuk merokok. Dia kasih ilmunya karena dia perokok berat. Tapi dia bilang saya coba konsultasi dan orang itu kasih tipsnya kayak gitu. Tiap kali kamu mau merokok, kamu disuruh hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60 kali. Nanti habis itu kamu pasti lupa. Tiap kali kamu punya keinginan merokok, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 60 kali. Dia tipsnya. Dan dia bilang saya coba praktekkan itu dan saya bisa.
Tips yang pertama adalah gampang membalikkan telapak tangan. Tips yang kedua, hitung sampai 6. Coba ya Pak. Dan kalau belum bisa berhenti, panggil pakai. Kita urapin kepalanya. Kita urapin bibirnya. Ya kan? Bila perlu kita kasih minum minyak urapan. Belum berhenti juga, kita kasih apa? Bercanda ya, bercanda. Oke, berikutnya. Next. Sudah selesai? Sudah selesai. Hanya itu yang menjadi renungan kita di siang hari ini. Kita dipanggil untuk merdeka. Tuhan memilih kita merdeka dari segala bentuk ego kita, kepentingan kita, amarah kita, dan kita dipanggil untuk kita merdeka. Hanya Roh Kudus yang mengubahkan kita, dan kita panggil untuk merdeka juga supaya kita punya komunitas. Komunitas yang baik adalah kita harus beribadah. Ibadah itu Alkitab bilang mendatangkan kebaikan. Kita yang punya masalah, kita punya lingkungan yang mungkin tidak mendukung, kita ada di gereja saling menguatkan satu dan lain, memperhatikan satu. Kalau ditegur, terima. Kalau dinasihati, dengar. Itu adalah datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Biarlah firman itu memerdekakan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar orang yang mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami mau belajar melakukannya. Baik hamba-Mu, kami semua umat Tuhan, kami mau belajar melakukan, menaati kebenaran firman-Mu. Karena ada berkat tersendiri Tuhan berikan bagi kami ketika kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.